Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. We are from group 4B. We will present about studi kasus pelanggaran norma dan regulasi. My name is Reski Nuranisa and my name is Rasmawati. My name is Nirani Nurba. Norma berfungsi mengatur kehidupan masyarakat agar berjalan tertib dan teratur. Namun pada kenyataannya ada sebagian masyarakat yang masih melakukan pelanggaran terhadap norma dan regulasi. Pelanggaran terhadap norma dan regulasi dapat terjadi kapanpun, dimanapun, dan oleh siapapun. Pelanggaran terhadap norma dan regulasi, misalnya korupsi, penyalahgunaan narkoba, dan kekerasan atau perbuatan lainnya yang dilarang oleh norma. Semua perbuatan melanggar norma akan mendapatkan konsekuensi baik secara hukum maupun sanksi sosial. Korupsi berasal dari bahasa Latin corruptio atau corruptus yang kemudian dikatakan bahwa korupsi berasal dari bahasa Latin yang lebih tua, yaitu corrumpere. What is mean by corruption? Korupsi merupakan tindakan yang melanggar kesepakatan yang diatur dalam norma, agama, kesusilaan, dan juga hukum. Meanwhile, in Indonesia, corruption is regulated in Law Number 31 of 1999 concerning the eradication of criminal act of corruption and the Law Number 20 of 2001 concerning amendments to the Law Number 3 and 1 of 1999 concerning the eradication of criminal act of corruption. Ketentuan pidana kasus korupsi dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Pasal 2 Ayat 1 dan 2 yang memiliki inti setiap orang yang melawan hukum seperti korupsi akan didenda paling sedikit 200 juta dan yang paling banyak adalah 1 miliar. Tindak pidana korupsi harus segera diberantas. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk memberantas korupsi. Yang pertama, memberikan hukuman berat bagi para koruptor. Yang kedua, memanfaatkan teknologi pada sistem. Dan yang ketiga atau yang terakhir, supremasi hukum. B. Penyalahgunaan narkoba dan obat-obatan terlarang. Permasalahan tindak pidana narkotika telah menjadi permasalahan bangsa dan bangsa-bangsa di dunia. Permasalahan penyalahgunaan narkotika telah mengancam masyarakat dan bangsa, sehingga menjadi suatu kejahatan yang terorganisir dalam lingkup nasional maupun bagi dunia internasional. Narkotika merupakan obat terlarang yang penggunanya diatur oleh undang-undang. Dampak dari penyalahgunaan narkotika sangat berbahaya, seperti dapat mengganggu psikis, kesehatan, dan lain sebagainya. Rakyat Indonesia tentu berhak mendapatkan tempat tinggal dan mendapatkan lingkungan yang tidak terdapat narkotika. Sebagaimana kita ketahui, narkotika dapat membuat kecanduan dan merusak tubuh, serta merusak kehidupan seorang manusia. Regulasi tentang penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Pencegahan pemberantasan penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang sangat diperlukan, sehingga dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 perlu dibentuk Badan Narkotika Nasional yang selanjutnya disebut BNN. Selanjutnya, ketidakadilan hukum. Indonesia merupakan negara yang berdasarkan hukum, yang termuat dalam Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Hukum adalah seperangkat peraturan yang mengandung semacam kesatuan yang dipahami melalui sebuah sistem. Apakah negara kita sudah menerapkan hukum yang adil bagi seluruh rakyatnya? Apakah aparat penegak hukum telah menerapkan berlaku adil? Sila kelima Pancasila berbunyi, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Namun, kenyataannya, ketidakadilan kerap terjadi di negeri ini. Keadilan merupakan salah satu tujuan hukum. Tujuan hukum tidak hanya keadilan, tetapi juga kepastian hukum dan kemanfaatan. Idealnya, hukum memang harus mengakomodasikan ketiganya. Akhir-akhir ini banyak terjadi fenomena-fenomena
ketidakadilan hukum bagi rakyat kecil. Keadilan mempunyai bobot yang lebih berat dibandingkan dengan kemakmuran dan sentosa. Sesuai Pancasila sila kelima bahwa keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, hal ini berarti keadilan sosial harus berlaku untuk seluruh rakyat Indonesia, dimanapun berada tanpa terkecuali. Tidak boleh ada diskriminasi terhadap siapapun. Setiap manusia berhak diperlakukan adil dan berlaku adil dengan menyeimbangkan antara hak dan kewajiban. Keadilan sosial yang terdapat pada sila kelima Pancasila adalah keseimbangan antara pemenuhan kebutuhan jasmani dan rohani, keseimbangan antara manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial, dan keseimbangan antara pemenuhan hak sipil dan politik dengan hak ekonomi, sosial, dan budaya. D. Kekerasan. Kekerasan adalah sebuah tindak yang memang sengaja dilakukan oleh individu atau kelompok dengan tujuan menindas yang lemah agar terus mendapatkan penderitaan. Kekerasan ini bisa dalam bentuk fisik maupun psikis. Adapun tindak kekerasan fisik seperti memukul atau menendang dan sebagainya. Sedangkan kekerasan psikis seperti memaksa orang lain untuk melakukan hal yang tidak disukainya. Forms of violence are divided into three, namely physical violence, structural violence, and physiological violence. Yang pertama adalah kekerasan fisik. Kekerasan fisik adalah suatu kekerasan yang terjadi secara nyata, dapat dilihat dan dapat dirasakan oleh tubuh langsung. Sedangkan yang kedua yaitu kekerasan struktural. Kekerasan struktural adalah jenis kekerasan yang dapat terjadi dan pelakunya bisa kelompok atau seseorang dalam cara memakai sistem hukum, sistem ekonomi, atau norma-norma yang terjadi pada lingkungan masyarakat. Dan yang ketiga yaitu kekerasan psikologis. Kekerasan psikologis adalah kekerasan yang dimana dilakukan untuk mengukur mental atau jiwa seseorang sehingga bisa menyebabkan seseorang menderita gangguan jiwa. Violence is also divided into two, namely individual violence, namely violence where the violence is carried out by someone on another person or more than one person, and the second of less colleague violence, namely violence which is carried out by a group or mass. Kekerasan juga memberi dampak kepada norma, karena norma memiliki arti yang sangat penting bagi pedoman bagi masyarakat dalam bertingkah laku dan pengadilan sosial. Sedangkan kekerasan bertimbal balik dengan norma.